makanan. Kita panjatkan salawat dan salam senantiasa kita telah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pagi ini ya, hari yang ke-29 di bulan April 2026 ya. Alhamdulillah kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita Dialog Islam Rama yang setiap hari dapat Anda ikuti dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Di awal jumpa kita pada pagi ini tentu saya ingin menyapa Anda sahabat Rama dengan penuh harap mudah-mudahan sahabat Rama dimanapun Anda berada pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya dalam kehidupan kita ini, sehingga insya Allah kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan kita, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat kelak. Yang sakit ya pada saat ini banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, di antara Ibu Hajah Poni di Bekasi ya, yang sudah lama sakit, Pak Haji Udin di Sukabumi, dan semua sahabat Rama yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sedang sakit pada saat ini ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Dan juga Anda yang sedang ditimpa dengan musibah ya, musibah lainnya ya, yang sebagai ujian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi ujian itu, dan juga Allah segera mencabutnya dan Allah menggantinya dengan hikmah yang lebih baik insyaallah. Dan juga Anda yang memiliki cita-cita, keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda yang mengharapkan pasangan hidup ya, di antaranya banyak yang WA, kita doakan mudah-mudahan Anda yang memiliki cita-cita ingin mendapatkan pasangan hidup, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga Allah berikan pasangan hidup yang terbaik, tentunya suami ataupun istri yang soleh atau solihah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kita yang sudah berumah tangga pun mudah-mudahan ya menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, mendapatkan limpahan rahmat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para putra putri kita mudah-mudahan menjadi para putra putri anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syabila shiba illa shibauka shibaan la yughadiru sakoma. As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayyusfiyahu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Rama, itulah dia doa yang dilantunkan oleh Bapak Ustadz ya. Mudah-mudahan doa yang dilantunkan, hajat kita, keinginan kita, dan juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Rama, mengenai tema di pagi hari ini akan ada tausiah singkat dari Bapak Ustadz ya. Silakan. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, tauhid pangkal kemakmuran. Tema ini merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 120 sampai 121. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an ummihi ijtabahu wahdahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Artinya sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang
imam yang dapat ummatan qanitan lillah, imam yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan yang condong, yang hanif ya, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Syakiran li an'umihi, dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Iztabahu, dia memilihnya. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan dia memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan aku memberikan kepadanya di dunia hasanatan, kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sungguh dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Sahabat ramah ihwatul iman rahimakumullah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai nabi pilihannya yang diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang 4 sifat Nabi Ibrahim, di mana dengan 4 sifat ini dia mendapatkan hasanatan di dunia, kebaikan di dunia, dan di akhirat dia termasuk orang yang soleh ya. Nah, apa keempat sifat itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ya? Nah, tadi Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan qanitan lillah, imam atau umat yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat ramah. Jadi poin yang pertama dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sifat Nabi Ibrahim itu adalah qanitan lillah, orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa taat atas semua perintah-perintah Allah, walaupun perintah itu bertentangan dengan hawa nafsunya ya. Contoh sahabat rahmah, ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa Siti Hajar ya, yang baru melahirkan, dibawa kemudian ditempatkan di wadin ghairi dzi zar'in, pada tempat, pada lembah yang tidak ada pohon-pohon ya, lembah yang sangat gersang, yang ada hanya batu dan pasir, tidak ada pohon-pohon dan tidak ada manusia seorang pun ya. Yang tentu sahabat ramah, biasanya kan kalau seorang suami itu membawa istri, anaknya dari ya daerah yang tandus kepada daerah yang subur ya, dari gubuk dibawa ke tempat yang megah ya, demi untuk melindunginya. Tapi ini beda. Nabi Ibrahim justru membawa ya Siti Hajar dengan Ismail itu fi wadin ghairi dzi zar'in, pada tempat lembah yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada air, tidak ada manusia seorang pun ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, tentu ini bertentangan dengan keinginan Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa. Namun karena ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na ya. Yang kedua, contoh ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail, 15 tahun beliau berpisah dengan putra tercintanya. Nah, ketika baru bertemu, datang lagi perintah Allah, yaitu untuk menyembelihnya ya. Kalaupun berat ya sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim
ya, meyakini kalau ini merupakan perintah Allah, maka yakin di sana pasti ada kebaikan yang besar. Maka Nabi Ibrahim bersikap sami'na wa ata'na, siap mentaati perintah itu. Ya, dan yang lain-lainnya, semua perintah Allah ya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 124, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya, dan sungguh ya ketika Ibrahim diuji Tuhannya bikalimatin dengan beberapa kalimat, bermakna diuji oleh Allah dengan beberapa perintah dan larangan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah itu dengan sempurna, melaksanakannya dengan sempurna tanpa ada satupun perintah Allah yang ia tolak. Ya. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang pertama, qanitan lillah. Artinya orang yang senantiasa taat atas perintah Allah, kalaupun perintah itu bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian yang kedua, hanifan. Nabi Ibrahim punya sifat hanif, artinya cenderung, condong kepada kebenaran. Ya. Beliau orang yang istiqomah. Beliau orang yang kuat pendirian, berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan tauhidullah. Itulah hanif. Ya, kemudian yang ketiganya, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Rama, poin yang ketiga. Ya, bahkan Nabi Ibrahim sebagai orang yang ya sangat berani menumpas semua bentuk-bentuk kemusyrikan. Ya, walaupun dia hanya seorang diri. Ya. Kemudian yang keempat, syakiron li'an umihi. Nabi Ibrahim termasuk seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya ulang ya. Inilah keempat sifat Nabi Ibrahim. Yang pertama, qanitan lillah. Yang kedua, hanifan. Yang ketiga, walam yaku minal musyrikin. Dan yang keempat, syakiran li anumihi. Nah, maka dengan keempat sifat ini, wa atainahu fid dunya hasanah. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah berupa kebaikan di dunia. Al-Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia di sini adalah al-afiyah, yakni keselamatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari penyiksaan Raja Namrud ketika beliau dibakar, ya, karena berpegang dengan ketauhidan itu. Bahkan Nabi Ibrahim menumpas semua bentuk-bentuk kemusyrikan. Maka konsekuensinya dia harus ya disiksa, bahkan dibakar oleh Raja Namrud pada waktu itu. Kemudian yang kedua, awil mar'atus salihah. Yang kedua, yakni diberikan al mar'atus salihah, istri yang salih, istri yang salihah. Nabi Ibrahim pertama diberikan ya istri yang salihah, yakni Siti Syarah. Ya. Kemudian juga Siti Hajar. Keduanya merupakan wanita yang sangat salihah, luar biasa. Ya. Kemudian awil auladul bararah. Ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim mendapatkan anak-anak yang soleh dari Siti Hajar, melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian di Siti Sarah, Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, sehingga lahir dari Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini, ya, nabi-nabi dan rasul dari golongan Bani Israel. Ya. Kemudian awil ilmu, Nabi Ibrahim mendapatkan ilmu yang luas, ya, dan juga yang terakhir awil ma'rifah, kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi Ibrahim kelak di akhirat menjadi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berupa kebaikan di dunia yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena keteguhan dia, ya, dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada contoh yang baik untuk kita. Ya, liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap kepada Allah. Artinya
ya bahwa dengan keempat sifat Nabi Ibrahim itu jelas menjadi contoh teladan untuk kita yang sama-sama ingin mendapatkan ya kebaikan di dunia tadi, yang sama-sama ingin mendapatkan kebaikan di dunia. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan di samping kebaikan ini juga dengan ketauhidan ya, ketaatan Nabi Ibrahim ya bisa melahirkan adanya sumur Zam-Zam ya, yang sampai sekarang sumur Zam-Zam itu luar biasa, tidak pernah habis, tidak pernah kering, kalaupun setiap hari jutaan manusia mengambilnya, luar biasa. Bahkan kita lihat sekarang bagaimana di kota Mekah yang awalnya merupakan negara daerah yang sangat ya, yang sangat sepi, tapi sekarang menjadi sebuah negara yang sangat ramai dan makmur. Ya, ini sahabat Rama. Jadi tauhid itu merupakan kemakmuran hidup sebagaimana yang ya Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah Iman rahimakumullah, sekali lagi bahwa dengan keempat sifat Nabi Ibrahim ini dapat kita teladani. Yang pertama, kita harus menjadi seorang muslim yang qanitalillah, artinya orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, juga kita harus menjadi orang yang hanifah, artinya orang yang cenderung, yang condong kepada kebenaran. Gitu ya, istiqomah berpegang dengan kebenaran, istiqomah berpegang dengan iman, ya, istiqomah berpegang dengan tauhid, istiqomah berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, walam yaku minal musyrikin, kita tidak boleh termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dan yang keempat, kita pun harus menjadi orang yang syakir li an'umihi, artinya orang yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya, ketika kita sudah mencontoh empat sifat Nabi Ibrahim ini, maka Allah pun sama akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini. Ya, kebaikan di dunia. Dan juga wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan juga nanti di akhirat kita semua akan digolongkan bersama mereka orang-orang yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Rama, itulah dia tausiah singkat mengenai tema di pagi hari ini. Dan ngajakin sahabat Rama tuh kirim WhatsApp juga telepon di 0856211047, ataupun sahabat Rama yang lagi di luar kota boleh streaming di www.ramafm.com ya. Sahabat Rama jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. FM Bandung telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya. Guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata, terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Wahai Allah,
Sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM, 99 Erlangga, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi. Sahabat Rama masih di Jenis Rama FM Bandung di 0856212147. Boleh untuk sahabat Rama yang telepon, on air juga boleh banget sahabat Rama, tapi WhatsApp juga ya. Terima kasih sahabat Rama selalu setia terus di Jenis Rama FM Bandung sahabat Rama ya. Sebentar. Ya. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Pak? Ya, sareng sahabat. Sareng karena pada larang. Ya, Pak Karuna ya, silakan Pak. Iya, ya Ustaz. Kalau kita ambil anak ceritanya dari yang lain, apakah binnya harus orang tuanya? Apa harus kita di akte atau kakak gitunya Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Mangga Pak ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang anak itu ya ketika akan didata, dicatat ya dalam administrasi kependudukan, baik itu di akte ya, di KK jelas itu binnya atau bintinya kalau perempuan ya itu harus dinasabkan kepada orang tua nasabnya ya, orang tua aslinya, bukan orang tua angkat, begitu ya. Ini jadi kalaupun misalnya kita yang mengangkat ya anak yang lain atau anak angkat ya, maka otomatis ya secara administrasi pun anak itu harus dicatat, dinisbahkan kepada ayah kandungnya atau ayah nasabnya, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih di 0856212147. Boleh sahabat Rama untuk kembali lagi di WhatsApp dan juga telepon. Sebentar, ini agak ini ya. Error ya. Iya. Sebentar Ustaz. Ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Mas Solihin, bangga. Aman Ustaz, ini Ustaz. Membaca di dalam hadis riwayat Ahmad gitu Ustaz ya. Yang disebut Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga Al-Kautsar ya, yang nanti akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan beserta umatnya. Nah, akan tetapi ada hamba-hamba yang diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan, karena dia membuat apa yang sesungguhnya dia dari umatku, maka dikatakan sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buat sesudahmu. Nah, maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, bangga Pak. Oh, kita aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini yang termasuk orang yang terusir ya. Terusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwatul iman rahimakumullah, ya ini merupakan salah satu tafsir dari surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Nah, di antaranya Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini telaga ya di surga. Ya, telaga di surga yang manisnya lebih manis daripada madu, yang putih lebih putih pada susu. Begitu ya. Dan di mana ya umatku mereka akan minum di sini. Ya, meminum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sudah minum di telaga ini maka tidak akan mendapat ya tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, tetapi ada ya sekelompok umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan minum di telaga Rasul ini mereka diusir. Ya. Payuhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Payuhtalaju, mereka terusir ya, terusir seorang hamba minhum dari mereka itu. Kemudian ketika mereka terusir ya, terhalang untuk minum di telaga itu, maka Rasul pun berkata, fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, itu min ummati, umatku. Ya, fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'daka, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan dalam agama ba'daka, sepeninggalanmu. Nah, siapa mereka orang yang dimaksud dalam hadis ini? Jadi orang yang terusir dari telaga Rasul itu mereka orang-orang yang mengadakan kebid'ahan dalam agama. Orang yang mengadakan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Bismillah menyimak Pak Ustadz dan Kang Fian, selalu walafiat dari Ibu Ha. Alhamdulillah. Pak Ustadz tolong dijelaskan Quran Al-Ankabut ayat 45, hatur nuhun Pak Ustadz. Ya. Surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Ini harus dicari dulu ya. Boleh. Ya. Kita yang lain dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz, dari Pak Aan di Cigadung. Mau tanya, bolehkah kita berdoa dengan mengangkat tangan sehabis sholat fardu? Ya. Walaupun tidak ada contohnya, tapi kan mengangkat tangan ada hadisnya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, merujuk kepada satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi bi syai'in min du'aihi illa bil istisqa'i. Ya. Kata Aisyah bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam doa apapun illa bil istisqa'i, kecuali dalam sholat istisqa. Ya, nah ketika sholat istisqa meminta hujan, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yudha bayadu ibtahi, sehingga kelihatan ya putih ketiaknya, gitu ya. Jadi sahabat Rama, dengan hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita berdoa ada yang sunnah untuk mengangkat tangan, ada yang tidak. Ya, sunnah mengangkat tangan contoh ketika ya istisqa, ya. Kemudian ketika di Arafah, ketika di Mina, gitu ya. Nah, ini sunnah untuk mengangkat tangan. Tetapi ada yang juga tidak mengangkat tangan, seperti berdoa selesai sholat, begitu ya. Nah, jadi itulah ketentuan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun memang ada beberapa yang berpendapat bahwa boleh-boleh saja, wallahu a'lam, begitu ya. Hanya merujuk ke hadis tadi bahwa berdoa setelah sholat fardu ya, maka Rasul tidak mencontohkan dengan mengangkat tangan, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillah. Tadi Kang Bian ya, surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Betul. Ya, Allah berfirman, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar
wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, utslu ma uhiya ilaika, bacalah ma uhiya, apa yang aku wahyukan kepada wahai Muhammad, mil kitab dari Al-Quran, wa aqimis sholah, dan juga sholat. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan dua hal. Yang pertama, supaya kita senantiasa membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, wa aqimis sholat, dan didirikanlah sholat. Nah, hikmah dari mendirikan sholat itu, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, ini sahabat Rama. Jadi salah satu hikmah, ya, kita senantiasa mendirikan sholat itu akan menjadi benteng pertahanan diri kita dari melaksanakan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Terima kasih. Baik, sahabat Rama, jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Kepada Rama FM 99 Erlangga, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi. Ada siapa lagi? Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Ya. Jangan nelfon kalau belum siap, ya, karena menghalangi orang lain yang mau on air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fian, Pak Ustadz, keluarga apa kabarnya? Dari Ibu Yumanah Yusuf di Parung Kuda, Sukabumi, mau bertanya surat Al-Ahzab ayat 24, apa yang dimaksud dengan ayat itu? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 24. Ayat 24, ya. Allah berfirman, liyahziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in sya'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Nah, ayat ini, ya, masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadiru wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Liyaziyallahu shadiqin, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu, ya, wa yu'adzibal munafikin, dan Allah mengazab kepada mereka orang-orang yang munafik, insya'a, apabila Allah menghendakinya, au yatuba alaihim, atau Allah memberikan atau menerima tobat dari mereka. Innallaha kana ghafurur rahima, sungguh Allah ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini berkaitan dengan sebuah peristiwa tentang, ya, perang Ahzab, gitu, ya.
Perang Ahzab itu perang yang terjadi di Madinah, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan kaum musyrikin yang lainnya untuk menyerang Madinah waktu itu, ya. Nah, maka Rasulullah SAW, ya, mengadakan sebuah Al-Ahzab. Ini Ahzab itu parit, ya, parit yang diusuli oleh Salman Al-Farisi waktu itu, ya. Nah, ketika perang Ahzab itu, ya, diantaranya ada orang yang menepati janjinya, artinya mereka bertahan di Madinah, gitu, ya. Dan diantara mereka pun ada orang yang syahid, gitu, ya. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala di sini liyazillahu sadiqin bisidqihim, Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu, artinya mereka orang-orang yang berjanji Rasulullah tidak akan mundur sedikit pun, kalaupun mereka orang-orang kafir Quraisy itu, ya, ribuan yang datang. Dan juga wa yu'adzibal munafikin, Allah mengazab pada mereka orang-orang munafik, gitu, ya. Ini berkaitan dengan perang Ahzab, Bapak, ya. Untuk lengkapnya ini tentu harus lebih panjang, ya, tafsir itu terbatas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, mau bertanya Pak Ustaz, ya, apa bedanya hadiah dengan sedekah? Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, hadiah itu merupakan bagian dari sedekah, gitu. Kalau sedekah itu kan ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ya, sedekah wajib diantaranya adalah zakatul mal ataupun zakat fitrah, ya. Yang kedua, sedekah wajib itu nafkah untuk keluarga, itu wajib hukumnya, ya. Nah, yang kedua ada sedekah sunnah, ya, infak, ya, sedekah harian, infak, ya, kemudian wakaf, termasuk hadiah. Jadi hadiah itu merupakan bagian dari sedekah, gitu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Rama di 085621211047. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Daman Sadayana. Alhamdulillah. Abi ibu kai Pak Ustadz di persami. Ibu kai mangga. Pada narusin kayaknya Pak Ustadznya upami di akhirat nanti kan ada yang berjalan, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi naonnya Pak Ustadz anu parangkeus dilakukeun waktu di dunia. Nah, haturkeun nuhun Pak Ustadz kasaeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Nanti, ya, di akhirat, ya, terutama di yaumil mahsyar, ya, ketika di mahsyar itu ada orang yang berjalan dengan wajahnya, ya. Nah, ini, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di antaranya bahwa ada orang yang berjalan dengan wajahnya, yusyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah. Qala alaysal ladzi amshahu ala rijlaihi bid dunya qadirun ala ayusyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Ikhwatul iman rahimakumullah, artinya dengan hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki nanti di akhirat dikumpulkan, ya, mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir, ya, yuhsyaru, dikumpulkan dan mereka berjalan ala wajhi yaumal qiyamah, ya, dengan wajahnya nanti pada hari kiamat. Jadi siapa mereka? Mereka adalah orang kafir, Bu. Ya, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan dan akan berjalan dengan wajahnya. Kemudian Rasul tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, ya, seorang berjalan dengan, ya, dengan wajahnya? Apakah seseorang itu berjalan dengan kakinya?
Maka Rasul bersabda, ya Allah itu zat yang maha kuasa. Alaihissalladzi amshahu al-jraihi. Bukankah Allah zat yang maha kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan dua kakinya? Dan demikian pula Allah zat yang maha kuasa, ya, dia berjalan dengan wajahnya. Nauzubillah. Ini merupakan sebuah siksa dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nauzubillah. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sarang hamba Allah di Citepus. Izin bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita berkurban ke panti asuhan? Ya. Apa itu? Tahfadz Quran. Tahfidz Quran. Tahfidz Quran. Boleh tentu. Ya. Intinya sahabat Rama, ya, daging kurban itu diberikan alal masakin, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Termasuk diantaranya adalah panti yatim, ya. Mereka orang-orang yang perlu bantuan, ya, perlu perhatian kita. Maka tentu sangat boleh, ya, sangat boleh kita berkurban, ya, kemudian diberikan kepada panti yatim, begitu, ya. Terima kasih. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Alhamdulillah Pak Ustaz badan tumaros. Mangga Ibu. Upami anu seueur hartanana sareng soleh biasa infak sedekah nu agung. Upami anu miskin tah koyongan blandingan sareng anu seueur hartana naon kedah dipidamel. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama, ya, dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur. Ya Rasulullah, telah pergi mereka orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli. Mereka solat sebagaimana kami solat. Ya, wa yasumuna kama nasumu. Mereka saum sebagaimana kami saum. Tapi wa yatasaddaquna bipuduli abalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, kami orang-orang yang tidak mampu, Rasulullah, tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Ya, faqala, maka Rasul bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian ma tasaddaquna, apa yang bisa kalian sedekahkan. Ya, Rasul bersabda, at-tasbihu sedekah. Tasbih sedekah, ya, ucapan tasbih subhanallah itu beri sedekah. Kemudian wa tahmid sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar sedekah, gitu, ya. Kemudian, ya, imatatul adza anit thariq, ya, mengambil apa itu duri di jalan, itu merupakan bagian sedekah. Membantu orang lain mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, itu pun sedekah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi banyak cara kita untuk bisa meraih pahala yang banyak, ya, seperti kita mendapatkan pahala bersedekah dengan materi tadi, ya. Jadi dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu pun bersedekah. Terus mengatakan bahwa ucapan tahmid itu pahalanya akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ya, at-tasbih, ucapan tasbih, tahmid, ya, nilainya itu, ya, memenuhi langit dan bumi. Tamla'u atau tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, kata Rasulullah. Ucapan tasbih, ucapan tahmid yang kita ucapkan, ya, itu nilainya akan memenuhi langit dan bumi. Nah, dengan demikian sahabat selamat, banyak cara untuk meraih pahala. Begitu, ya, tidak hanya sekedar dengan sedekah materi. Gitu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya bagaimana kalau infak sedekah ditunjukkan buat kedua orang tua yang sudah meninggal? Boleh nggak? Ditunggu jawabannya Pak Ustadz. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Nah, Allah berfirman, ya, laisa lil insani illa masa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala apapun kecuali hasil amalnya ketika ia masih hidup. Ya,
Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Sesungguhnya apabila manusia telah mati, maka terputuslah setiap amalnya. Artinya bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat itu sudah tidak ada kewajiban lagi untuk ibadah. Tidak ada kewajiban lagi untuk infak. Begitu, ya. Nah, maka dengan demikian, ya, ketika anak ingin bersedekah, ingin berinfak, maka sedekahlah, infaklah, wakaflah, ya, dengan atas nama diri sendiri. Begitu, atas nama diri kita saja. Nah, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah dengan ikhlas, maka yakinlah orang tua pun akan mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan kita, dari infak kita, dari sedekah kita. Kenapa? Karena tentu kesolehan kita ini merupakan hasil dari kasab orang tua. Hasil ya usaha orang tua ketika dia hidup, telah mendidik kita, telah membesarkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka orang tua akan mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan putra-putrinya yang soleh itu. Ya, misalkan anaknya dapat 10, maka orang tua pun mendapatkan 10. Begitu ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya sedang sakit tumor, mohon doanya Pak Ustadz, semoga istri saya cepat sembuh. Nama istri saya Rohimah. Ya, innalillahi, ya. Ibu Rohimah yang sedang mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu berat dengan sakit, ya. Nah, yakinlah bahwa di hadapan Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, ya. Oleh karena itu kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayusfihu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada alhamdulillah Bu, ada yang menyimak saja Pak Ustadz. Ya, ya. Untuk sahabat Rama jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Ambu Purwaci Cilengkrang hadir. Semoga Pak Ustadz selalu. Sampai mana batas bacaan tasyahud awal atau non Pak Ustadz? Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, bacaan tasyahud awal itu sampai sholawat, ya. Sampai sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Jadi sekali lagi, bacaan tasyahud awal itu sampai membaca sholawat sampai akhir. Ya, pada tasyahud yang kedua tentu ditambah dengan doa. Begitu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Rama, sahabat Yadid, dan juga Pak Ustadz Yayat yang sudah menemani sahabat Rama semuanya. Terima kasih juga karena waktunya mepet. Silakan sebelum closing Pak Ustadz. Alhamdulillah Kang Pian, tidak terasa waktu, ya. Sudah jam 6 kurang 5 menit, ya.
Sudah waktunya kami closing sahabat Rama, namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sahabat Rama, Anda yang ingin berwakaf ya untuk pengembangan tanah pondok pesantren Darul Mutakin, ya silakan. Anda jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Yakinlah sekecil apapun infak wakaf kita akan sangat bernilai untuk bekal kita nanti di akhirat. Anda yang berwakaf silakan bisa langsung sampaikan kepada kami ya, atau juga bisa Anda transfer di BSI 2121090808 ya. Dan juga mohon doa dari semua sahabat Rama, mudah-mudahan perjuangan kami untuk pembebasan tanah-tanah yang ada sekitar Pondok Pesantren Darul Mutakin untuk pengembangan, semoga Allah mengabulkannya dan juga Allah berikan rezekinya kepada kami ya, sehingga segera ya akan dibuatkan pondok pesantren tingkat mualiminnya. Sekarang baru sanawiyah ya, kedepannya mudah-mudahan bisa mualimin ya, sebagai upaya maksimal untuk mengkader ya putra-putri atau generasi-generasi calon-calon pelanjut perjuangan dakwah, begitu ya. Terima kasih Anda yang sudah berwakaf, jazakumullahu khairan katsiran. Dan juga Anda yang ingin berwakaf untuk pembangunan ya pondok pesantren, sekarang ya sedang berlangsung pembangunan kelas untuk pondok pesantren Darul Mutakin. Silakan juga bisa Anda sampaikan ya ke rekening yang sama tadi, 2121090808. Demikian sahabat Rama, terima kasih atas atensi dan kebersamaan hari ini ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan para muda, usai sudah dialog